anugerah-Mu yang besar. Sebab lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab kami bisa menikmati wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
puji hormat, segala sembah syukur kami persembahkan bagimu, sebab satu hari terbaik kami menikmatimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom anak-anak pemuda remaja dimanapun kalian berada, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Saya juga berharap kita semua tidak jauh dari Tuhan. Walaupun saat ini ibadah diadakan secara online, saya harap kita masih punya persekutuan dengan Tuhan. Jangan karena ada pandemi corona ini kita jadi jauh dari Tuhan. Ingatlah akan keselamatan kita. Hanya karena belajar di rumah, ibadah di rumah, semua jadi tidak ada yang kontrol. Kita bisa berbuat apa saja di rumah. Malas ibadah sekedarnya saja, kadang-kadang tidak ibadah. Karena sering ketemu orang tua, jadi sering bandel juga sama orang tua. Rambut mulai disemir warna-warni. Memang semuanya itu tidak dilarang. Bahkan mungkin orang tua kita juga tidak melarang. Tapi tidak semuanya harus ditulis dalam Alkitab. Memangnya kalau tidak ditulis, lalu boleh? Kan tentu tidak. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Itu nasihat firman Tuhan. Memang diperbolehkan, tapi apakah berguna? Apakah membangun? Apakah menjadikan kita jadi lebih baik? Coba kita koreksi. Apa yang kita lakukan selama ini, apa sih gunanya? Kalau hanya mencari sensasi saja, supaya kelihatan keren, supaya dapat perhatian dari orang lain, itu sesuatu yang fana, yang tidak akan bertahan lama, bahkan mungkin hanya sebentar. Karena apa saja yang di dunia ini, itu akan rusak dengan ngangkat dan karat, dan tidak akan bertahan lama. Jadi tolak ukur hidup kita adalah kesenangan Tuhan. Kira-kira apa yang kita buat, apakah Tuhan senang? Kalau mau lebih mudah, coba jadi Tuhan. Belajar memposisikan diri jadi Tuhan. Kira-kira kalau ada orang yang kayak gini, kalian punya perasaan yang senang atau tidak? Nah, kalau tidak senang, sama Tuhan pun seperti itu. Kalau kita tidak peduli apa yang jadi kesenangannya Tuhan, kita sudah menyakiti hati Tuhan. Bukan soal ada atau tidak ada. Pakai narkoba juga tidak ditulis dalam Alkitab, tapi apakah itu diperbolehkan? Kan tidak. Ayolah kita sama-sama berpikir.
sebelum bertindak. Think before you do. Jangan keraskan hati kita. Semakin kita berjalan jauh dari Tuhan, semakin sulit kita kembali. Galatia 3 ayat 3 mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi, maksud ayat ini adalah kita sudah pernah menikmati, kita sudah pernah hidup dalam kebenaran. Jangan diakhiri hanya karena suatu keinginan daging yang fana. Artinya jangan diakhiri hanya dengan keinginan yang sesaat, yang cuma sebentar. Ayo kita kembali ke persekutuan dengan Tuhan. Meskipun ibadah di rumah bukan berarti ibadah kita tidak bermakna apa-apa. Firman Tuhan juga katakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya kita bisa beribadah dimanapun. Di rumah, di gereja, tidak ada bedanya. Karena Allah itu roh. Roh tidak dibatasi ruang dan waktu. Di mana saja kita boleh, kapan saja kita boleh menyembah Tuhan. Tapi bukan berarti boleh sembarangan ya. Tetap dengan penuh rasa hormat dan kesungguhan hati. Semoga kita semua dibangun dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan jadi berkat, jadi benih yang tertanam dalam hati kita, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menemun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Dan ku angkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Dan ku angkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu
sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dan ku angkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dan ku angkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan memuji nama-Mu, mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh diubahkan, boleh bertumbuh Tuhan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna, yang selama ini mungkin kami tidak tahu, kami anggap itu benar, kami anggap itu tidak ada masalah, tapi ternyata Tuhan tidak semuanya itu yang kami lakukan benar. Kami mohon Tuhan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami mohon bimbingan Tuhan dari orang tua kami Tuhan. Kau memberikan hikmat bagi orang tua kami, bagi kami sendiri juga Tuhan. Tuliskanlah firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga kami mengerti firman-Mu Tuhan, sehingga kami tahu semuanya Tuhan. Kami tidak hidup sembarangan, kami tidak hidup melanggar firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, perlengkapi kami dan penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan, dengan hikmat-Mu Tuhan, dan tuntun kami ya Roh Kudus untuk kami terus berada di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.